Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, dengan Al-Quranul Karim yang seharusnya menjadi pedoman setiap muslim dalam kehidupan ini, dengan agama yang benar yakni Islam, di mana Allah tidak akan menerima apapun agama yang dibawa oleh hamba selain agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Suatu kepastian dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah menjadikan kita orang-orang Islam. Allah menjadikan kita orang-orang yang mau datang ke rumah Allah, orang-orang yang mau tunduk kepada syariat Allah. Banyak manusia-manusia yang mungkin secara keilmuan mereka lebih tinggi dari banyak manusia, tapi sayangnya mereka mencampakkan agama Allah. Mereka tidak peduli dengan syariat Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang Allah ciptakan, untuk menuntun kita menuju kepada jalan. Kita menghafal sebuah ucapan banyak jalan menuju Roma, karena dahulu Roma menjadi tujuan. Tapi seorang muslim harus tahu, hanya ada satu jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Jalannya siapa? Qul hadhihi sabili. Katakan ini jalanku, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad'u ila Allah wa man ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku mengajak kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu yang jelas, dan orang-orang yang mengikuti. Tapi ada orang-orang yang mungkin beranggapan bahwa jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak layak lagi dipakai di zaman sekarang. Sudah bukan zamannya. Ahibati fillah, konsekuensi kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita harus mengikuti apapun yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua informasi beliau kita harus percaya. Masuk akal, nggak masuk akal, kita harus percaya. Kenapa? Karena akal kita terbatas. Ada banyak perkara yang sampai hari ini kita tidak bisa mencerna, padahal hal itu ada di tubuh kita, yaitu ruh. Siapa yang paham tentang ruh ini, bagaimana modelnya? Secanggih apapun alat yang digunakan untuk mengecek ruh, ketika ruh itu keluar, bisa nggak ditangkap? Kemudian ditaruh di dalam botol, kemudian diperiksa mau kemana ruh ini pergi, kita nggak tahu. Padahal kita sudah canggih sekali.
Dulu yang ada cuma rongsen, sekarang sudah ada MRI, udah macam-macam alat. Tapi sampai hari ini manusia nggak tahu. Kalau yang ada pada diri kita nggak tahu, apalagi yang jauh dari kita. Maka hendaklah kita percaya dengan semua informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, melaksanakan perintahnya tanpa banyak bertanya. Jangan seperti Bani Israel, disuruh untuk melakukan sesuatu yang sudah jelas. Bani Israel disuruh apa sama Nabi Musa? Bukan Nabi Musa yang nyuruh. Allah, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqar. Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi. Nabi Musa menyampaikan itu dan menisbatkan perintah kepada Allah Azza wa Jal. Tapi apa jawab Bani Israel? Qalu atattakhiduna huzwa. Oh, kamu mau jadikan kita bahan guyonan, suruh motong sapi. Apa hubungannya sapi sama orang yang matiin? Ketika kita lebih mengedepankan akal kita atas wahyu ilahi, yang ada kita akan tersesat. Laksanakan perintah tanpa banyak tanya. Antum pernah melihat tentara banyak tanya sama atasan, komandan yang mengatakan, lari sana, muter lapangan 3 kali. Maaf dan, kenapa disuruh lari? Nggak ada yang tanya. Nggak ada lagi yang tanya sama komandannya. Maaf dan, perintah komandan ini wajib apa sunnah? Pernah melihat tentara tanya sama majikan? Nggak ada. Mereka selalu sami'na wa ata'na. Bahkan ana pernah melihat suatu kejadian yang aneh bin ajaib. Ketika itu kita sedang mau ngisi khutbah nikah di Masjid At-Tin, Jakarta. Pernikahan anak seorang jenderal. Ana dijemput oleh ajudannya, naik mobil, kemudian berjalan. Ada yang ngatur jalan, tanya ini. Supirnya tanya, bukan supirnya, ajudannya. Ada supir, ada ajudannya. Dia tanya kepada penjaga jalan, maaf, kita masuk lewat mana? Masuk lewat pintu ini, kata dia. Apa kata ajudannya? Siap dan. Setelah jalan tanya sama supirnya, kamu tahu pintu yang mana? Gak tahu, sama gak tahu kita ini. Dia nggak ngurus jamaah, yang penting siap dulu. Bisa dicari pintunya nanti. Tapi ketika banyak tanya, pintunya sebelah mana ya? Bisa diarahkan ini itu. Kamu jalan sudah, cari pintunya sendiri. Dapat nantinya, dan betul dapat. Maka seorang muslim ingat, sami'na. Perintah Nabi laksana, larangannya tinggalkan. Orang zaman sekarang ini kalau dilarang tanya, kenapa kok haram Ustaz? Pertanyaannya kenapa kok haram? Padahal penjelasan Ustaz mengatakan Allah mengharamkan. Contoh tentang riba. Siapa sih yang mengharamkan riba itu? Apakah Ustaz mengharamkan riba? Allah sendiri mengatakan wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Orang sekarang tanya, kenapa kok diharamkan? Lah wong kita riba bil riba. Kan yang penting everybody happy. Oh. Ada orang-orang jamaah yang ingin menentang agama Allah ini dengan akalnya. Ingat, larangan Allah tinggalkan. Nggak usah banyak tanya. Kalau nggak mampu Pak Ustadz, gimana kita nggak mampu? Minta ampun sama Allah. Dan Allah memberikan keringanan.
Kita akan bicara tentang puasa sebentar lagi. Sebagian orang berpandangan puasa ini perintah yang memberatkan. Kenapa kok memberatkan? Allah, Ustaz, dari subuh nggak makan gitu, bisa mati orang. Subhanallah. Engkau lihat 1 miliar umat Islam puasa, nggak ada yang mati karena puasa. Yang banyak mati karena jaga TPS. Antum lihat, ada orang puasa mati karena puasa, nggak ada yang ada jaga TPS tuh mati. Padahal kopi ada, makanan ada, mati. Jadi kita ini kadang-kala jamaah menganggap syariat Allah ini beratlah. Sami'na wa ata'na. Nggak mampu ghufranak, nggak mampu puasa, Ustaz, sakit, nggak usah puasa. Loh, nggak apa-apa Ustaz, nggak usah puasa kata Allah. Terus ya ganti nanti kalau sehat. Kalau nggak mampu ganti, ya udah bayar fidyah. Ada orang yang nggak mampu, yang sakit sampai mati dia sakit. Kemudian jamaah, hal yang keempat menjadi konsekuensi kita tatkala mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh beribadah kecuali dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau salat, Ustaz, ana di rumah ini kiblatnya itu miring, Ustaz. Ana kok sholat kok kurang enak kalau miring, Ustaz ya. Boleh ana bikin lurus, Ustaz, supaya lebih khusyuk sholatnya? Nggak boleh. Sholat menghadap ke kiblat. Berkaitan dengan sholat zuhur, Ustaz, terus terang Ustaz, ana itu capek. Kalau sholat zuhur 11:30, boleh nggak ana sholat zuhur jam 11 loh, Ustaz? Nggak apa-apa, karena seharusnya 4 rakaat ana tambah 2, Ustaz, jadi 6. Tapi waktunya bisa maju gitu. Ada jamaah, laksanakan sesuai dengan syariat. Ya, nggak usah dimodifikasi. Mamanya Ustaz, ana ini sholat dari dulu Allahu Akbar, bosan Ustaz. Boleh nggak ana gayanya agak lebar dikit, Allahu Akbar, supaya lebih khusyuk, Ustaz. Jangan. Ikutin syariat Nabi Muhammad SAW. Puasa, ana ini terus terang lari alun-alun bisa 10 kali. Ana ingin puasa mulai jam 12 malam lah. Sahur jam 12 malam, buka waktu Isya. Boleh nggak ya, Mak? Syariatnya puasa itu dari terbit fajar sampai matahari tenggelam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, malam ini tanggal 26. Iya. Besok tanggal 26 insyaallah. 26 Sya'ban. Tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Antum bahagia nggak mau menghadapi Ramadan? Bahagia? Apa kebahagiaan antum dengan Ramadan? Bisa jualan? Bisa apa? Ya, apa yang bikin antum bahagia di Ramadan? Ada orang Ramadan, alhamdulillah Ustaz, jualan anak rame Ustaz kok Ramadan Ustaz. Antum bahagianya karena apa? Karena apa? Bismillah. Karena apa antum bahagia dengan Ramadan? Bisa bertemu lagi. Ya, ketemunya itu orang bahagia. Alhamdulillah anak ketemu Ustaz sama fulan. Kalau ketemu anak biasanya ngasih fulus sama anak. Antum ketemu sama teman lama nggak ketemu, antum bahagia. Kenapa? Wallahi Ustaz, fulan orang baik. Setiap ketemu anak ya 100.000, 200.000. Anak kepingin ketemu tiap hari sama fulan. Nah, artinya kebahagiaan kita itu karena ada sebabnya. Antum apa sebabnya bahagia? Antum baca bukunya, kasih dia. Baik jemaah.
Antum antum bahagia. Apa yang buat antum bahagia? Contoh berkah yang antum dapatkan di bulan Ramadan apa? Uang saku tambah. Apa? Banyak itu apa? Banyak itu angsa kalau bahasanya orang. Sebutkan satu. Ibadahnya ditambah. Fadhol. Kasihkan dulu. Jamaah, ada orang yang salah bahagia dengan Ramadan. Ramadan ini seperti tamu yang bawa segala oleh-oleh yang kita inginkan. Kalau ada orang telepon antum, "Mas, saya mau datang ke Jember, Mas. Saya bawa kurma 1 ton. Tapi harus di freezer. Siapkan freezernya. Siap. Saya bawa 2 mobil hadiah buat antum, tapi harus ada garasinya." Antum mengatakan, "Siap," padahal nggak punya garasi. Ana carikan garasi. Baik, ana bawa uang 1 miliar, tapi ana nggak mau ditaruh di bank. Harus ada brankas besi di rumah antum. Ana beli brankas besi. Ketika kita tahu benar orang ini membawa semua itu, kita akan persiapan, jemaah. Kita akan melakukan segala hal. Karena apa? Dia bawa kebaikan buat kita. Tapi sebagian orang bahagia dengan Ramadan itu hanya karena, kalau Ramadan terus terang Ustaz, Umi ana masak zen. Jadi karena makanan ada yang tidak pernah keluar kecuali di bulan Ramadan. Karena itu ana bahagia. Yang ketiga, ana bahagia karena ana ini pedagang baju, baju takwa. Itu ramenya di bulan Ramadan. Alhamdulillah, ana jualan sandal, alhamdulillah bahagia. Yang jualan sandal di pasar, bahagia banget. Kenapa? Karena banyak orang beli. Bukan bahagia dengan Ramadannya, tapi bahagia dengan dunia yang dia dapatkan di bulan Ramadan. Ahibati fillah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan," ketika masuk malam pertama bulan Ramadan. Masuk malam pertama biasanya ada keributan di Indonesia. Keributan apa jemaah? Ru'yah dan hisab. Tiap tahun ribut. Itu dinamika agama Islam yang membuat kita akan terus belajar. Kita tidak akan pernah berhenti belajar. Ketika diumumkan malam ini telah terlihat rembulan, alhamdulillah, tapi bulannya kelihatan di Afrika. Bagaimana kita jawab? Puasa apa tidak? Ya, orang Afrika puasa. Mungkin kita tidak puasa. Ada yang berpendapat di mana dilihat rembulan, hilal, semua negeri ikut berpuasa. Tapi pendapat yang lebih kuat, setiap negeri punya tempat melihat hilalnya masing-masing. Ketika malam pertama diumumkan besok Ramadan, terlihat hilal Ramadan, apa yang terjadi sebenarnya? Futihat abwabul jannah. Pintu surga itu dibuka. Jumlah pintu surga itu 8. Baik, pertanyaannya, lebarnya seperti apa pintu surga itu? Siapa yang mau jawab? Nah, antara langit dan bumi. Insya Allah. Baca di mana tuh? Anak baru dapat itu yang antara langit dan bumi. Enggak. Siapa yang mau jawab? Perjalanan 40 tahun onta. Baca di mana tuh? Jangan ngarang, nggak boleh ngarang.
seluas mata memandang, masya Allah, ngarang semuanya. Astagfirullahaladzim. Kita ini urusannya pakai dalil jemaah ya. Antara Mekah dan Medina kurang jauh. Jemaah itu mau masuk surga enggak? Tapi kok nggak tahu pintu surga? Jangan-jangan nanti salah pintu. Wah, baca itu nggak bisa. Kalau baca, kalau sudah nyontek nggak bisa. Nggak, nanti antum nggak pegang HP di padang mahsyar ya. Lihat pintu surga mana anak bawa wais. Tidak ada. Makanya harus dipelajarin jemaah. Nah, wallahu a'lam. Nabi udah ngasih tahu sama kita nggak mau belajar. Seluas langit dan bumi sama yang tadi seperti itu. Tingkatan langit ini sekarang kabeh anak minum jamaah dulu. Alhamdulillah, kita dengarkan yang nyontek, gak apa-apa. Silahkan. Berapa? 1272. Oh, Mekah ke Busra, masya Allah. Bisa jawab dia, masya Allah. Kasih hadiah, masya Allah. Baina Makkah wa Busra, atau baina Makkah wa Hajar. Jaraknya kira-kira disebutkan tadi 1200 km lebih. Seperti itu luas lebarnya pintu surga jemaah. Itu jumlahnya 8. Semuanya dibuka. Sehingga aroma keindahan itu bisa dihirup oleh hamba. Mungkinkah Ustaz kita mencium bau surga di dunia? Mungkin. Kalau Allah mau kasih sama antum. Anas bin Mudhar ketika perang Uhud, ketika para sahabat telah kocar-kacir barisannya, sebagian lari ke kota Madinah, Anas bin Mudhar berangkat ke Uhud. Ditanya oleh salah seorang sahabat, mau kemana engkau? Kata dia. Kata Anas bin Mudhar, inni la ajidu rihal jannah duna Uhud. Aku sekarang benar-benar telah lagi mencium baunya surga di bawah Uhud saja. Subhanallah, bau surga itu bisa dicium dari jarak 500 tahun jamaah. Khumsumia sana. Itu baunya surga. Bagaimana kita tidak menciumnya? Ya, hanya orang-orang yang tidak mau mencium bau surga. Itu dibuka 8. Lalu apa yang kau akan lakukan? Apa engkau akan buka genteng rumahmu? Buka gentengnya supaya aromanya surga masuk ke rumahmu dengan amal soleh. Persiapkan diri untuk masuk surga. Nanti orang yang mati di kuburan, ketika dia orang yang soleh, ditinggal oleh keluarganya, dia berada di alam kubur sendirian. Datang Munkar dan Nakir menanyakan kepada dia, lolos ujian? Subhanallah, datang orang yang indah tampangnya, harum baunya. Orang ini bertanya, man anta? Kau siapa? Kata dia, wajahmu wajah yang mendatangkan kebaikan, aromamu aroma yang indah. Kau siapa? Orang itu mengatakan, ana amaluka soleh. Aku amal solehmu. Lalu dibukakan jamaah jendela surga. Datang orang ini mencium aromanya. Allahu Akbar. Itu malam awal Ramadan dibukakan pintu surga. Wa ghulliqat abwabul jahim. Dan pintu-pintu neraka ditutup. Jumlahnya 7. Berarti selama 11 bulan pintu neraka itu dibuka. Sekarang masih dibuka. Saat ini pintu neraka dibuka.
Saat ini pintu surga masih tertutup. Bentar lagi nih, 5 hari lagi, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Tapi sebagian orang maksa masuk neraka. Dia buka, dia gedor, dia hancurkan pintu neraka. Dia ingin masuk ke neraka. Dengan apa? Dengan menjadikan Ramadan sebagai bulan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Wa suffidatis syayatin wa maradatul jin. Allah sayang sama kita di bulan Ramadan ini. Setan-setan yang biasa gangguin kita, setan-setan yang biasa menyesatkan kita, membisikkan keburukan kepada kita, dibelenggu, dirantai. Dia tidak bisa lagi sebebas dia mengganggu kita di lain bulan Ramadan. Sekarang masih mengganggu kita, tapi Ramadan, awal Ramadan mereka nggak bisa gangguin kita. Tapi Ustaz, kenapa masih banyak kemaksiatan? Siapa yang mau jawab? Kenapa pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, setannya dibelenggu, tapi kemaksiatan masih kita lihat? Ya, hawa nafsu. Maksudnya hawa nafsu? Gimana dia kok masih tergoda dengan hawa nafsu? Setannya kan udah berhenti godain. Hawa nafsu nggak dibelenggu, nggak apa-apa lah, kasih hadiah. Baik, siapa yang mau nambahin? Paling yang belakang, yang angkat tangan duluan. Oh, masya Allah, kasih hadiah. Belakang itu masya Allah. Karena wis biasa cuma. Jadi kalau ada 2 orang, mamanya si A sama si B. Si A ini gangguin si B. Gangguin si B terus. Akhirnya si B terganggu, si B jadi minum ya, si B jadi berzina, si A mati. Apa si B berhenti berbuat dosa? Kenapa nggak berhenti? Sudah biasa dia. Anak nggak usah diajak, anak sudah berbuat dosa gitu loh. Itu yang tadi, setan sudah nggak perlu lagi. Anak sudah bimbing antum ya 11 bulan, antum lanjutkan. Anak sekarang nggak bisa kata dia. Artinya setan dibelenggu, nggak bisa dia. Orang itu melakukan dosa karena biasa sudah. Itu yang terjadi, jamaah. Jadi apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW benar adanya. Tadi disebutkan hawa nafsu. Iya, manusia punya hawa nafsu. Tapi kita bisa mengekang hawa nafsu kita sendiri. Tapi karena sudah terbiasa berbuat dosa, maka terus-terusan di bulan Ramadan pun kita melakukan dosa. Sebagian orang melakukan dosa bukan karena nafsu, tapi karena apa? Kebiasaan. Biasa berbuat dosa. Sampai naudzubillah ada orang yang sudah nggak bisa berzina, jemaah. Dia pelaku zina. Karena sudah tua, udah nggak bisa lagi berzina, apa yang dia lakukan? Beli pil. Seharusnya kan udah nggak punya nafsu dia, tapi tetap ada keinginan berzina. Maka dia minum pil supaya dia masih bisa berzina. Na'udzubillah min dzalik. Makanya orang tua yang berzina dengan anak muda yang berzina, dua-duanya sama haram, tapi tingkat dosanya berbeda. Anak muda masih punya semangat, ambisi, syahwat, tapi orang tua sudah sepuh masih berzina. Maka ingat, itu terjadi di awal Ramadan. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, setan dibelenggu. Selesai belum? Masih ada kebaikan lainnya. Wa yunadi munadin, dan ada yang menyeru mengatakan, ya baghiyal khair, wahai orang yang ingin kebaikan, akbil. Nih saatnya berbuat baik, saatnya berbuat kebaikan. Wa ya baghiyal syarr, wahai orang yang ingin melakukan kebaikan, tahan dirilah, tahan diri. Terlalu memalukan engkau kalau di bulan Ramadan pun masih berbuat dosa, berhenti. Maka kita perlu melihat diri kita, apakah pantas kita menghadapi bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, padahal kita masih banyak dosa-dosa yang perlu kita hapuskan. Ahibati fillah, ada bonus yang indah di bulan Ramadan.
Walillah utaqa minan nar. Jamaah, kita ini nggak tahu jamaah. Semua punya tempat di neraka. Kita ini nggak tahu apakah kita termasuk yang divonis masuk neraka atau masuk surga. Makanya para sahabat Nabi ketika menguburkan jenazah, mereka sempat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Ya Rasulullah, aya'lamu rabbuna ahlal jannati min ahlin nar?" Apakah Allah tahu siapa di antara kita ini yang bakal masuk surga? Nah, belum azan kan? Belum. Berapa menit lagi? 6. Aya'lamu rabbuna, apakah Allah tahu siapa di antara kita yang masuk surga dan siapa di antara kita yang masuk neraka? Tahu nggak jamaah? Allah tahu nggak? Tahu. Kata Rasulullah SAW, "Naam, Allah tahu." Allah itu Allamul Ghuyub. Allah itu tahu dengan apa yang belum terjadi. Dan bagaimana kalau dia nanti terjadi, proses kejadian bagaimana, semua Allah tahu. Yang lalu Allah tahu, yang akan datang Allah tahu. Kenapa? Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah nggak tahu dia yang menciptakan? Allah itu yang menciptakan. Allah itu maha lembut dan ilmunya sangat detail sekali. Yang bangun masjid ini, kalau ditanya, saya mau tanya sama bangun masjid ini tiang berapa jumlah pasir yang di dalamnya? Waduh, piro setia? Nggak tahu dia. Ini yang bikin karpet. Tanyakan berapa jumlah benang yang ada di karpetnya? Nggak tahu. Tapi Allah Azza wa Jalla, dialah Al-Latif Al-Khabir. Akhirnya para sahabat mengatakan, idzan fima al-amal. Kalau Allah udah tahu siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka, terus buat apa kita beramal? Kenapa ya biarin sudah. Siapa yang masuk neraka, masuk neraka, yang masuk surga, masuk surga. Apa kata Rasul SAW? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Tugas kalian itu beramal. Makanya jangan banyak tanya tentang takdir. Beramal tugas kalian. Semua akan dimudahkan sesuai dengan catatannya. Antum perlu takut. Kalau ternyata kok kayaknya anak ini maksiat terus, apa anak penghuni neraka ya? Antum harus berhenti. Harus berhenti, enggak, anak nggak mau masuk neraka. Karena sebagian orang memahami takdir, Ustaz, kayaknya anak ini memang miskin, Ustaz ya. Ya udah usah kerja sudah. Ya. Antum diperintahkan untuk bekerja. Urusan takdir diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, walillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan ada orang-orang yang divonis bebas dari api neraka di bulan Ramadan. Dan itu setiap malam. Jadi kalau ada yang menyampaikan Ramadan itu terbagi menjadi 3, awalnya rahmah, pertengahannya maghfirah, akhirnya itqun minan nar, hadis itu dhaif. Karena sejatinya awalnya rahmat, awalnya maghfirah, awalnya pembebasan dari api neraka, dan sepanjang bulan itu semuanya adalah rahmat Allah, ampunan Allah, dan pembebasan dari api neraka. Artinya antum jangan berkecil hati. Kalau sudah lewat pertengahan Ramadan, aduh, sudah lewat nggak dapat rahmat. Kenapa udah lewat 10 hari? Enggak. Rahmat Allah terus akan mendampingi. Ahibati fillah, Allah mensyariatkan puasa untuk kebaikan kita. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Yang beriman diwajibkan puasa. Yang nggak beriman nggak usah puasa. Jadi kalau ada orang nggak puasa, tanyakan, sampean Islam mas? Loh Islam lah.
Iki KTP-nya. Yang Islam KTP-nya ternyata jemaah. Engkau beriman kepada Allah, puasa. Karena Allah panggil. Makanya kalau ada pengumuman kepada jamaah Masjid Al-Falah, tolong datang ke masjid, ada pembagian duit 1 jutaan. Pertanyaannya, yang datang itu jamaah Al-Falah saja apa semuanya datang? Semuanya datang, anak jamaah Al-Falah. Padahal dia nggak pernah sholat di sini. Karena dia uang. Masya Allah. Baik, kita azan dulu, kemudian sholat, kemudian kita lanjutkan setelah sholat isya jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jamaah, memang ana sengaja tidak memberikan kesempatan untuk sholat ba'diyah karena memang dianjurkan sholat ba'diyah itu di mana? Di rumah. Tapi kalau yang mau sholat di masjid, tafadhol, mungkin nanti bisa setelah kajian mau sholat ba'diyah, silahkan. Karena memang ada orang yang nggak bisa sholat di rumah, sampai rumah diganggu sama istrinya, diganggu sama anaknya, atau ada pekerjaan yang akhirnya ketinggalan sholat ba'diyah, maka dia terpaksa. Jadi sebenarnya kadang-kala ada yang terpaksa sholatnya di masjid daripada dia nggak sholat sama sekali. Berkaitan dengan puasa, jadi kalau bicara ada keutamaan puasa, ada keutamaan Ramadan, ada keutamaan puasa di bulan Ramadan. Kalau bicara keutamaan puasa, ada puasa sepanjang tahun, ada puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15. Ada puasa Senin dan Kamis, ada puasa Daud, ada puasa Arafah, ada puasa Ashura, ada puasa di bulan Muharram, ada puasa di bulan Sya'ban, ada puasa di bulan Syawal. Banyak kali puasa. Jadi kalau bicara keutamaan puasa, puasa aja itu sudah besar sekali, apalagi puasanya dilaksanakan di bulan Ramadan. Dan kita tahu di antara semua amalan yang paling Allah cintai itu yang wajib-wajib. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidak ada sebuah amalan yang lebih aku cintai hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan tersebut lebih daripada yang wajib-wajib. Sehingga kita perlu belajar mana yang wajib-wajib. Setelah yang wajib selesai tuntas, alhamdulillah, Allah memberikan bimbingan kepada kita naik derajatnya dengan mengamalkan yang sunnah. Ini pun harus belajar mana yang sunnah dan mana yang bukan sunnah. Karena ada sebagian orang yang beranggapan amalan itu sunnah, padahal Nabi alaihi salatu wasallam nggak pernah ajarkan. Puasa, alhamdulillah Ustaz, Anda bisa puasa selama 40 hari. Puasa apa 40 hari? Puasa apa? Mutih. Seperti itu. Dia beranggapan itu sunnah. Padahal Nabi SAW tidak pernah beliau berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Ini puasa 40 hari. Baik. Coba kita bicara keutamaan puasa. Puasa ini adalah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Man shoma yauman fi sabilillah,
barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah Azza wa Jalla, ba'adallahu bainahu wa bainan nari 70 kharif. Allah akan jauhkan antara dirinya dengan api neraka sejauh 70 tahun. Wa baina wajhi, antara wajahnya 70 tahun dijauhkan dari neraka. Itu yang puasa sehari. Bagaimana kalau puasa terus? Puasa ini ketaatan kepada Allah. Tadi kita bacakan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, jangan merasa berat. Kalau ada seorang mukmin merasa, aduh berat Ustaz, anak nggak biasa puasa, antum lihat anak-anak kecil kuat puasa. Anak-anak yang kalau dilihat secara fisik mungkin lemah, kuat puasa. Wanita kuat puasa. Engkau nggak kuat puasa? Oh. Makanya Allah sebutkan kewajiban ini sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Jangan merasa berat. Orang-orang sudah melaksanakannya dan mereka sukses, sehingga disyariatkan kepadamu, kau bisa contoh mereka. Ada orang yang jadi tukang bangunan di bulan Ramadan, kemudian dia nggak puasa, katanya karena takut sakit, nggak kuat Pak Ustaz, kerja saya berat. Oh ya, kalau kerjanya berat memang membahayakan dirinya, mungkin ada rukhsah. Kalau bisa engkau nggak kerja, nggak usah kerja. Nggak bisa, anak harus kerja Ustaz. Kalau nggak, anak nggak bisa makan Ustaz. Maka anak terpaksa nggak puasa. Hari Ahad libur, nggak puasa juga. Ada boy. Ada orang-orang ini yang pura-pura cari rukhsah, dia memang nggak puasa. Ada 10 tukang bekerja, 2 puasa, 8 nggak puasa. Ini pertanda bahwa orang yang bekerja pun bisa berpuasa sejatinya. Jangan dipikir orang yang puasa itu aduh lemes Ustaz, bawaannya itu lemes Ustaz. Habis subuh nggak punya tenaga. Sampai zuhur, bangun zuhur sholat nggak tahu lemes lagi Ustaz. Bener lemes, males. Ini ketaatan kepada Allah. Seorang mukmin yang melakukannya akan mendapatkan pahala yang unlimited. Antum tahu artinya unlimited? Bahasa mana itu? Unlimited itu bahasa Arabnya bila hudud. Sedekah ada batasannya. Engkau sholat ada batasannya pahalanya. Kebaikan itu 1 dilipat gandakan jadi 10 sampai 700 sampai terserah Allah Azza wa Jalla. Illa shaum, kecuali puasa. Ini bukan bicara Ramadan, bicara puasa. Mau di Ramadan mau di luar Ramadan. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku kata. Aku yang kasih pahala. Khusus dikasih pahala sama Allah. Maka orang yang berpuasa sunnah, Masya Allah, berbahagialah dia. Tatkala dia akan mendapatkan pahala nanti, nggak ditaker sama Allah Azza wa Jalla. Lisa'im farhatan. Orang yang puasa itu memiliki 2 kegembiraan. Farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan tatkala dia berbuka. Antum lihat hari ini yang tidak berpuasa dan yang berpuasa, yang berpuasa kebahagiaannya berbeda, jemaah. Yang puasa itu mulai asar sudah bahagia, jemaah. Mari ini buka. Alhamdulillah. Betul, sudah mulai kebahagiaan dia. Tapi antum nggak ada bahagianya. Antum pura-pura menunggu berbuka. Kadang-kala di masjid ada pembagian buka bersama, antum duduk di shaf, Masya Allah, baca Quran, padahal tidak puasa. Antum nggak ada bahagianya. Apalagi nipu orang.
ketika makan kurma, minum air, dhahabat dhama wabtalatil uruq, padahal nggak puasa. Ngantuk nggak akan bahagia. Kebahagiaan yang palsu. Tapi yang puasa bahagia ketika dia berbuka. Bukan karena makan, tapi karena hari itu dia bisa berpuasa. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau bantu hamba untuk berpuasa. Itu kebahagiaan yang pertama. Kebahagiaan yang kedua, wa farhatun 'inda liqa'i rabbik. Kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, ketika dia mendapatkan pahala tanpa balas. Kemudian orang yang berpuasa akan punya hak untuk masuk surga dari pintu khusus. Ibu-ibu, apa nama pintunya? Ibu-ibu angkat tangan, bapak-bapak, astagfirullah. Ibu-ibu, ya nggak harus ibu-ibu ya, mbak-mbak juga boleh. Nah, tafadhal yang mau jawab. Ada mic-nya di atas katanya. Nah, nggak ada mic-nya. Sudah dipersiapkan, takut dibawa pulang nanti. Nah, silahkan. Ada mic ibu-ibu? Di mana? Di atas apa di bawah ibu? Di atas. Tafadhali, mic-nya diambil. Angkat tangan dulu, arroyan. Nah, mana yang angkat tangan? Ya Ustadznya nggak kelihatan, tapi ada panitia perempuan di atas. Silahkan dipegang mic-nya baru jawab. Baik, jangan ditaruh dulu mic-nya. Ada pertanyaan tambahan. Baik, arroyan itu buat orang yang puasa Ramadan atau selain Ramadan? Yang puasa Ramadan juga masuk pintu arroyan. Nah, kasih hadiahnya nggak apa-apa. Jemaah, arroyan ini khusus buat orang-orang yang tekun berpuasa sunnah setelah Ramadan. Kalau bicara Ramadan wajib, semuanya wajib. Terus apa bedanya? Semua diwajibkan berpuasa Ramadan. Makanya pintu surga itu ada 8. Ada pintu sholat, semuanya sholat. Tapi ada orang yang sholatnya plus sholat sunnah. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Dia menjaga sholat malam, dia menjaga sholat duha. Dipanggil dari babus sholat. Ada orang yang puasa Ramadan, alhamdulillah, ditambahin 6 hari di bulan Syawal. Ditambahin lagi nanti 3 hari tiap bulan. Masuk bulan Dzulhijjah, dia puasa Arafah. Dia puasa sebelum Arafah. Orang yang rajin berpuasa sunnah, maka dia akan dipanggil dari Babur Rayyan. Baik, kemudian kalau bicara Ramadan, maka puasa Ramadan itu menghapuskan dosa 1 tahun. Oleh karena itu, ada orang-orang yang faham hadis ini. As-salawatul khams, salat yang 5 waktu. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari satu Jumat ke Jumat yang selanjutnya. Wa ramadhanu ila ramadhan, dari satu Ramadan ke Ramadan yang selanjutnya. Wal umratu ilal umrati, dari satu umrah ke umrah yang selanjutnya. Kaffaratun lima bainahunna atau lima bainahun, itu merupakan penghapusan dosa untuk yang diantara keduanya. Tapi ada syaratnya. Idza jtunibatil kabair, kalau dosa-dosa besar ditinggalkan, akan dihapuskan.
Karena ada orang yang mengamalkan Ramadan ini, di bulan Ramadan dia puasa. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya puasa Ramadan full Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kamu sholat? Enggak sholat Ustadz. Ini Ustadz, puasa supaya menghapuskan dosa sholat Ustadz. Anak kepingin dihapuskan sholat setahun itu dengan Ramadan Ustadz. Ini sholat ini, meninggalkan sholat ini dosa besar. Bahkan diragukan keislamanmu ketika engkau meninggalkan sholat. Jadi nggak akan dihapuskan dosa-dosamu. Ketika engkau menjauhi dosa-dosa besar, maka Ramadan ini mampu menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antara tahun itu. Ada sebagian yang umroh di bulan Ramadan. Ana berjumpa dengan orang-orang tersebut. Dia tahu umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersama aku. Ana berjumpa dengan orang yang puasa tidak, sholat tidak, tapi umrah di bulan Ramadan. Kenapa? Penghapusan dosa. Ini jamaah ketika memahami agama sepotong-sepotong, akhirnya dia akan meremehkan perintah Allah Azza wa Jalla. Maka ingat, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kata Allah, kalau kalian menghindari dosa-dosa besar, maka kami akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalian. Orang yang minum 40 hari sholatnya nggak diterima. Gimana sholatnya mau menghapuskan dosa itu? Sholatnya aja nggak diterima karena dia melakukan dosa besar. Kemudian jamaah, puasa ini adalah sebuah madrasah. Madrasah karakter. Jadi kalau ada orang yang merasa akhlaknya buruk, perilakunya jelek, suka menjengkelkan orang, dia tahu punya sifat bakhil, dia tahu punya ambisi duniawi yang tidak bisa dia kendalikan, banyak sifat-sifat buruk dia, maka Ramadan menjadi madrasah buat antum agar antum lulus bulan Ramadan, akhlak buruk antum paling tidak berkurang, kalau bisa hilang. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini ada pelatihan langsung dari Allah Azza wa Jalla untuk memerangi jiwa kita, menghindari nafsu kita. Kita semua punya nafsu terhadap makanan. Siapa yang nggak punya nafsu sama makan? Kasih soto, aduh enggak mau. Rawon, aduh enggak mau. Kenapa? Ana mau mentahannya. Ada orang tidak mau makan, mau fulus, tapi tetap dia punya nafsu. Ramadan ini mengajarkan kepada kita, di mana orang belajar untuk sabar meninggalkan yang haram, belajar untuk sabar meninggalkan yang haram, dan bersabar untuk menghadapi godaan-godaan yang besar. Es campur itu halal apa enggak, Jam? Tergantung campurannya. Iya, antum bilang campur halal, tergantung campurannya. Bakso halal apa haram? Tergantung dagingnya. Kalau campur celeng itu haram untuk jamaah. Baik, bakso yang halal, bakso daging sapi. Esnya es campur sama sirup, Masya Allah, halal. Dan antum habis ngojek panas-panas, berhenti di depan warung, dilihat ada orang naningin apa? Naning itu bahasa apa jemaah? Apa bahasa Indonesia naning? Melayani, menyajikan. Bukan jemaah. Menakar. Apa? Menuangkan. Masa naning menuangkan?
Kayaknya semuanya itu melayani, menuangkan, itu artinya naning gitu ya. Jadi dia itu lagi naning aja. Insya Allah orang-orang paham lah. Antum lagi nunggu orderan ya. Allah enak banget itu. Astagfirullah, astagfirullah. Keringatan. Antum tinggalkan. Padahal halal itu makan. Ketika yang halal antum tinggalkan, apa yang haram antum akan makan? Insya Allah tidak. Karena dia dilatih. Kemudian puasa ini mengajarkan kepada kita amanah. Karena kita merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Nggak ada yang ngawasin orang puasa kecuali Allah. Sebagian pekerja itu Masya Allah, sahur ikut sama keluarganya sahur. Anak sahur, anaknya dia sahur. Waktu berbuka dia. Ayo waktu berbuka. Anaknya nggak tahu bapaknya merengakan di pasar. Nggak tahu. Istrinya nggak tahu. Siapa yang mengawasin bapaknya? Allah Azza wa Jalla. Jadi kita itu benar-benar menjaga amanah. Kita nggak makan kecuali Allah kasih izin. Kita tunggu waktu. Begitu pula antum yang bekerja. Kemudian puasa ini mengajarkan kepada antum untuk memiliki kemauan yang kuat. Antum lihat orang yang ngerokok, puasa itu nggak ngerokok. Nggak rokok saya. Kenapa? Puasa. Berarti dia diajarin kekuatan. Menahan nafsunya dan keinginan yang kuat untuk bertahan. Itu diajarin dengan puasa. Makanya buat para perokok, Ramadan ini adalah kesempatan untuk berhenti merokok. Ana mau berhenti. Kenapa? Ya, yang rokok itu orang yang nggak bisa baca. Sekarang antum tulisannya rokok itu membunuh. Lalu antum ngerokok, antum nggak baca. Mana tulisannya? Oh iya ada tulisannya. Terus masih ngerokok. Aduh, ini perlu dibawa ke rumah sakit nih jamaah. Dikasih tahu rokok membunuh, tetap ngerokok. Dan sebagian orang Masya Allah dari pagi dia tidak makan, tidak minum, awal azan rokokan. Astagfirullahaladzim. Rokok ditinggalkan. Tadi kita itu diajarin memiliki kekuatan niat dan tekad untuk melakukan sesuatu. Dan buktinya antum mampu. Dan subhanallah sebagian orang itu berpuasa 16 jam 17 jam. Asalkan orang ini jamaah tidak malas-malesan. Karena ada orang yang berpuasa akhirnya tidak produktif. Dia itu modelnya itu makan dan minumnya dirubah jadi malam jemaah. Jadi bukan puasa dia sebenarnya. Waktu berbuka Masya Allah dia makan, mana kolak? Kurma, sunnahnya pakai kurma. Terus sunnahnya yang manis-manis nggak tahu dalilnya dari mana, kolak dimakan. Habis gitu makan nasi. Terus nanti habis isya makan nasi lagi. Terus habis terakhir makan nasi. Kenapa? Iya Ustaz, ganti makan siang tadi Ustaz. Jadi yang ini makan malam, yang ini makan siang. Subhanallah, mau tidur makan. Selesai Ramadan, wallahu jamaah, alhamdulillah Ustaz. Ana ini baru bisa gemuk kalau Ramadan Ustaz. Masyaallah. Berarti dia ini perlu dipertanyakan puasanya jamaah. Seharusnya Ramadan tambah kurus. Maka ingat, mengajarkan kepada kita untuk memiliki keinginan yang kuat. Ada sebuah asar, Luqman pernah berkata kepada putranya, "Ya bunayya, idzam talatil ma'ida namatil fikrah." Wahai ananda, kalau perut itu full, lambung itu penuh isinya, maka pemikiran itu jadi
Jadi tertutup, tidur pemikiran itu. Wa kharasatil hikmah, nggak bisa engkau bicara hikmah yang baik-baik, nggak bisa. Maka antum lihat, kalau ada orang makan betulkan sabuknya, bahaya. Kenapa? Berarti lambungnya sudah penuh jemaah. Ini sarungnya dikondorin ya. Makan lagi. Kadangkala duduknya dibetulkan. Itu kalau penuh jemaah, subhanallah. Jadi akal sehatnya jadi hilang. Wa qa'adatil a'dha 'anil ibadah. Pemikirannya tidur, nggak bisa memberikan hikmah, males ibadah karena kekenyangan. Makanya perhatian kita bersama. Antum lihat di siang hari, masya Allah, orang yang lagi puasa bisa baca Quran, baca Quran, baca Quran lagi terus. Setelah berbuka hilang Qurannya jemaah. Karena apa? Perutnya sudah penuh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batn." Tidak ada wadah yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam itu daripada lambungnya, perutnya. Nggak ada yang lebih buruk dari perut. Terus gimana? Jangan dipenuhin. In kana falabud, kalau memang harus ya, harus makan. Yang pertama Nabi SAW memberikan arahan, bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna biha sulbah. Cukup anak Adam ini mengkonsumsi beberapa suap yang membuat punggungnya tegak. Bukan perutnya yang tegak, punggungnya yang tegak. Jadi antum habis makan itu bisa seperti ini, bisa tegak. Fa in kana fala budda la mahala, kalau harus dia makan, aduh Ustaz, ini makanannya enak banget ini Ustaz. Ada orang yang seperti itu. Oke, kalau memang harus engkau mengisi perutmu, maka dibagi tiga. Thuluthun li ta'amihi, thuluthun li syarabihi, thuluthun li nafasihi. Sepertiga buat makan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat nafas. Kalau penuh nafasnya susah, orang itu akan bersendawa. Itu pertanda untuk nafas sudah nggak ada tempatnya. Terpaksa harus keluar. Jadi kan ada tempat untuk nafasnya, mah. Ketika dipenuhin, anginnya mau nggak mau keluar. Maka ingat, berusaha. Puasa ini mengajarkan kepada kita untuk memiliki keinginan yang kuat, ya, dan itu terbukti. Antum tinggal tahan diri. Waktu berbuka, ya kalau bisa rutop, kurma yang setengah matang, itu makan rutop. Terus ngapain? Sholat. Nabi SAW setelah makan rutop itu sholat. Kalau nggak ada rutop, kurma. Baik, nggak ada kurma Ustaz, yang ada kolak macam-macam, tuh minum air aja. Minum air Ustaz, ini eman-eman Ustaz. Ya antum mau makan fadol, nggak apa-apa aja, Mak. Kita cuma ingin memberikan arahan gimana sunnah. Rutop, kurma, kalau nggak ada minum air. Sallallahu alaihi wasallam, beliau minum air alaihi salatu wassalam. Setelah itu ngapain? Berangkat sholat. Selesai sholat silahkan. Antum mau melanjutkan makan antum, kembali secukupnya. Yang penting punggungnya antum tegak. Orang yang kekenyangan, sholat tarawehnya mesti nolongsong. Cari masjid yang paling cepat imamnya. Al-Falah, jual Falah sekarang kok berubah, mulai panjang-panjang imamnya. Cari di musola. Musola ini masya Allah jemaah. Ana pernah sholat di satu musola, Allahu Akbar. Ana baru mau ruku itu sampai Allah liman hamidah. Astagfirullahaladzim. Jadi yang sholat 11 rakaat setengah jam, yang sholat 23 rakaat setengah jam juga. Kadang-kala ada yang lebih cepat. Di mana yang paling cepat jamaah? Di Blitar ya. Berapa menit? Berapa menit jamaah? 7 menit. Berapa rakaat?
21 rakaat. Allahu Akbar. Itu sebagian orang, gimana antum bisa? Ana nggak bisa. Ya, beda makomnya. Antum itu waktunya nggak berkah berarti. Ana 7 menit bisa 21 rakaat. Itu namanya barokah. Allahu Akbar. Kita kalau ketemu orang kayak gitu susah. Debatnya susah. Rasul SAW ingat, sholat itu jangan mengejar jumlah. Yang mau 23 silahkan, yang mau 21 silahkan, yang mau 11 silahkan, yang mau 7 silahkan, yang mau 5 silahkan, yang mau 3 silahkan, yang mau 37 tafadhol, silahkan antum. Jadi sejatinya sholat malam itu pendapat yang lebih kuat, sholat malam itu tidak ada batasannya. Yang penting dua-dua. Kalau takut subuh maka sholat witir 1 rakaat. Silahkan. Jadi antum jangan ngejar target. Nggak, ana harus 21, nggak harus. Kalau antum capek istirahat. Ana nggak kuat ya. Karena umpamanya di Masjid Al-Falah ini Ustaz, ya satu rakaat itu ya 1 juz. Iya 1 lembar lah umpamanya. Ana nggak kuat. Terus sudah antum ambil 4 rakaat ya, 6 rakaat sudah ana mau pulang. Nanti ana lanjutkan malam hari. Atau antum nggak kuat berdiri, duduk. Boleh sholat sunnah duduk, boleh. Kalau orang yang sakit sholatnya duduk, pahalanya tetap full. Tapi kalau dia sehat, tapi dia hanya kecapean saja, kemudian dia sholatnya duduk, maka pahalanya setengah. Nggak apa-apa setengah. Tapi antum bisa khusyuk. Karena ada orang yang Masya Allah, sholat sudah mulai miring kanan, miring kiri, kakinya ke kanan nanti. Memang sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa, sah tetap sholatnya, tapi kadangkala kurang khusyuk. Kemudian puasa ini mengajarkan kepada kita disiplin. Disiplin. Kenapa? Orang yang berpuasa itu dipaksa untuk makan di waktu yang sudah ditetapkan. Nggak bisa dia. Dia umpamanya ana, ini Ustaz, ana mau sahur jam 3. Tapi berbukanya ana mau jam 4 Ustaz. Bisa jemaah? Hitungannya jam dia, nggak bisa. Engkau harus sesuai dengan aturan. Fajar terbit, selesainya kapan? Matahari terbenam. Akhirnya kita lihat orang-orang yang kadangkala kalau makannya nggak teratur, Ramadan jadi teratur. Jadi teratur. Maka puasa ini subhanallah mengajarkan kepada kita untuk disiplin. Bukan hanya dalam ibadah, dalam urusan dunia, usahakan kita disiplin. Dan kita kalau punya target, ya penuhin. Mamanya ana Ramadan ini mau menghatamkan Al-Quran sekali. Alhamdulillah, antum punya target. Tapi tolong disiplin. Kalau sekali berarti one day one juz. 1 hari 1 juz. Jangan sampai kelewatan. Ada orang yang oh besok anak 2 juz, hari ini enggak lah, nggak baca. Besoknya antum ada kerjaan, ada urusan, nggak bisa 2 juz. Maka tolong sebagai makan kita teratur, buka kita teratur, sahur kita teratur, program-program lain juga teratur. Tadi Quran one day one juz. Kemudian puasa ini mengajarkan kepada kita persatuan umat Islam. Di Indonesia saja antum melihat 200 juta orang puasa. Masjid-masjid semuanya salat tarawih. Waktu berbuka semuanya bareng. Matahari terbenam semuanya berbuka. Waktu sahur semuanya sahur. Ini menunjukkan kalau kita ini punya umat yang banyak. Maka kita perlu menyatukan perasaan itu sehingga kita saling mengasihi, saling menyayangi. Karena puasa pun menumbuhkan hal itu di diri kita. Kita jadi sayang sama orang miskin.
Ketika antum lapar ya Allah gini rasanya lapar ya. Sebagian orang itu jamaah nggak pernah merasakan nikmatnya makan. Apa penyebabnya? Dia nggak pernah lapar. Makan itu nggak pernah lapar. Kenapa? Dia makan itu ya karena sudah disajikan. Sebelum lapar dia sudah makan camilan. Nanti habis makan lagi. Karena kekayaan yang dia miliki. Maka di bulan Ramadan tumbuh diri antum rasa kasihan sama orang-orang yang lapar. Kadangkala ya ana sendiri merasa iba kalau melihat ya ada ibu-ibu tua yang kadangkala dia bawa makanan di atas kepalanya dia jual. Ada bapak tua yang memikul sesuatu di punggungnya. Ya Allah, kesian lihat orang itu. Di sini kita akan memiliki keinginan berbagi kepada mereka. Ramadan mengajarkan kita. Salah satunya kita dianjurkan untuk memberi buka kepada orang yang puasa. Usahakan antum sudah punya jatah untuk berbuka. Contohnya Ramadan ini anak tiap hari mau mengeluarkan duit 100.000. Buat apa? Buat berbuka. Sudah disisihkan. Kalau di ATM diambil dari ATM. Taruh di amplop sendiri, dikasih tulisan untuk buka bersama di Masjid Al-Falah. Tiap hari antum ambil 100.000 kasihkan istri. Tolong bikin sesuatu. Ini duitnya, antum bawa. Soalnya kalau duit itu di dompet jamaah masih merasa milik antum. Oh masih banyak pulsa, nggak ada. Itu sudah jadi milik orang. Usahakan berbagi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kana ajwadan nas. Beliau itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Di bulan Ramadan level kedermawanannya itu sampai puncaknya. Kapan sampai puncaknya? Hina yalqahu Jibril fayudarisul Quran. Ketika beliau tadarus Quran sama Jibril alaihissalam. Ketika beliau setor hafalannya kepada Jibril alaihissalam. Jadi bulan Ramadan plus baca Al-Quran, hasilnya antum jadi orang yang dermawan. Maka itu yang harus kita tumbuhkan. Kita melihat saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan jamaah, kita bantu mereka. Kemudian menghadapi Ramadan. Judulnya, pantaskah kita menemui bulan Ramadan? Sebagian orang itu malu mau jumpai tamu. Dikatakan, ustadzmu datang nih. Engkau datang ke sana, katanya. Enggak. Kenapa? Aduh, bajuku kotor. Aku pakai kaos singlet. Aku nggak enak mau jumpai tamu. Sudahlah, antum ajak yang jumpai. Apakah kita sudah pantas menjumpai Ramadan? Menjumpai pintu-pintu surga yang dibuka. Menjumpai kebaikan-kebaikan Allah yang turun. Rahmat Allah, maghfirah Allah. Apabila ternyata kita masih banyak dosa, maka di sisa hari ini banyak-banyaklah kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Berbanyak istighfar. Ingat dengan dosa-dosa antum yang antum kerjakan. Jangan merasa sudah baik. Walaupun antum orang baik, perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm 100 marrah atau akthar min 70 marrah. Aku setiap hari, itu Nabi Muhammad SAW, setiap hari aku itu beristighfar, bertobat, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla 70 kali, lebih 70 kali, 100 kali. Dan kalau bicara makomnya taubat ini, antum kalau disuruh taubat jangan merasa diremehkan sama orang. Perbanyak taubat ya. Antum suudzon sama. Bukan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan tentang taubat ini, beliau mengatakan wahiya awwalu manazilis sairina ila rabbi.
tempat persinggahan pertama buat orang yang melakukan perjalanan menuju Allah Azza wa Jal. Tempat persinggahan pertamanya itu tobat. Antum mau menuju kepada Allah, tempat persinggahan pertamanya itu tobat. Lalu beliau mengatakan wa ausatuha, persinggahan di tengah-tengah tobat lagi. Jadi di awal antum tobat, sampai tengah perjalanan antum tobat lagi. Wa akhiruha, dan akhirnya itu tobat. Kita lihat perjalanan hidup Rasul SAW. Di akhir hidup turun firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di akhir hayatnya Rasulullah SAW malah memperbanyak tobat, memperbanyak istighfar. Ketika ruku beliau membaca subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfir. Sujud beliau membaca itu juga. Terus beliau membaca itu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yatamatsalul Qur'an. Melaksanakan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an Karim. Perintah untuk bertasbih, perintah untuk beristighfar, perintah untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, apalagi kita. Maka untuk menjambut Ramadan ini kita perbaharui taubat kita. Syarat taubat jelas. Yang pertama, baik ibu-ibu, apa persyaratan taubat? Nah, ada mic-nya? Tafadhal. Yang pertama menyesali, yang kedua berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, melakukan sholat taubat, taubatan nasuha, terus memperbanyak doa. Sudah? Apa? Meminta kepada kedua orang tua. Nah, nggak apa-apa, dikasih aja. Terlalu banyak syaratnya jemaah. Yang pertama itu meninggalkan, menyesal. Kita tinggalkan perbuatan itu karena kita menyesal, kemudian berazam untuk tidak mengulang. Karena ada orang yang menyesal tapi masih main. Terus terang Ustaz, ana main game online ini sudah kalah terus. Ya, mudah-mudahan diampuni sama Allah, sambil mencet gamenya. Gimana? Antum menyesal, tinggalkan dan bertekad untuk tidak mengulang. Itu syarat. Kalau kurang syaratnya, nggak diterima tobat. Kalau berkaitan dengan doa orang tua, yaitu mendukung kita bagaimana kita bertobat, tapi tidak masuk syarat. Kemudian yang keempat, masih dalam kesempatan yang diperbolehkan untuk tobat. Sebelum ajal sampai ke tenggorokan, sebelum matahari terbit dari arah barat. Kalau ini berhubungan dengan manusia, minta maaf. Kalau kita makan hartanya orang, kembalikan. Kalau nggak, minta dihalalkan. Ini kesempatan jamaah. Karena termasuk orang yang amalannya tidak diangkat, termasuk orang yang dosa-dosanya tidak diampuni, orang yang menyimpan dendam sama orang lain. Dia punya masalah sama orang, dia tidak mau memaafkan saudaranya, tidak mau memaafkan teman. Sayang, engkau bertahun-tahun engkau sholat nggak diangkat-angkat, dosanya nggak diampuni. Maka bersihkan hati kita. Ini termasuk bagaimana kita menyambut Ramadan. Kalau kita punya dosa sama orang, kita pernah ambil hartanya orang, kembalikan.
Kita pernah nyakitin orang, kita minta maaf. Tapi bukan berarti kita ya seperti yang terjadi sebelum Ramadan, kirim broadcast minta maaf kepada siapa? Kepada seluruh penduduk dunia. Antum minta maaf, antum punya salah sama siapa? Wallahu a'lam, anda tidak tahu. Ya antum punya teman di mana di IG jumlahnya umpamanya 1 juta. Anda minta maaf kepada semuanya umpamanya. Antum harus minta maaf kepada orang-orang yang antum memang punya masalah. Antum datang sama dia, telepon dia. Kalau dia mengatakan tidak ada maaf buat engkau, maka antum akan berjumpa dengan dia pada hari kiamat. Siapkan amalan untuk menembus dosa antum sama dia. Jadi gak main-main jamaah. Urusan dengan manusia ini urusan yang berat. Kalau kita pernah menipu orang, pernah ngurangin timbangan sama orang, antum akan kehilangan banyak amalan pada hari kiamat kelak nanti. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhol. Juga yang dibawa atas makanan dari pada Indonesia atau dari Indonesia kemudian kita belajar pada sesi tanya jawab dan kita di sini sudah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan. Saya bacakan. Dari kawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya seorang ikhwan berniat untuk menikah di bulan Ramadan. Apa kiat-kiat supaya mendapatkan orang dari diri Allah sampai akhir zaman saya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah jamaah. Ini nggak ada larangan mau nikah di bulan Ramadan. Cuma antum harus tahu ada sebuah perbuatan yang diharamkan dilakukan di siang hari di bulan Ramadan bersama istri antum. Kalau antum mendatangi istri antum di siang hari di bulan Ramadan, jangan pernah beralasan Ustadz kemanten baru Ustadz. Jadi Allah Maha tahu. Iya, Allah Maha tahu. Antum harus menebus dosa antum itu. Yang pertama dengan membebaskan budak. Kalau nggak mampu, antum ganti puasa antum 1 hari diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Itu bisa ganti ya, 1 hari aja nggak kuat tuh 2 bulan. Yang ketiga, kalau nggak mampu ngasih makan 60 orang miskin. Makanya nasihat anak kalau antum mau nikah di bulan Ramadan, tolong siang hari antum iktikaf di masjid. Iktikaf biasanya malam hari kan jamaah. Ini buat orang yang baru nikah, antum sudah ngomong sama istri afwan. Habis sahur langsung ke masjid. Kapan balik ke rumah? Waktu berbuka. Nah, ini termasuk ya ini arahan saja jamaah supaya antum tidak melakukan pelanggaran besar di siang hari bulan Ramadan dan tidak main-main. Allah murka kepada orang yang melakukan hal itu jemaah. Kalau bicara bagaimana supaya nikahan antum berkah, antum cari keridhaan Allah dengan belajar apa sih yang Allah inginkan dari antum, apa tugas antum sebagai seorang suami, apa hak-hak istri antum, apa kewajiban antum sebagai seorang ayah nantinya. Semua ini perlu dipelajari. Hadza wallahu a'lam. Selanjutnya saya menjadi para dosen. Tolong beri kami resep agar kita buka puasa tidak terlalu lembut, melalui saja makanan, dan berikan resep makanan yang baik untuk disantap pada waktu berbuka. Maksud saya menu makanannya Ustaz. Maksudnya apa? Resep makanan yang baik untuk berbuka. Ustadz ini jadi koki, jadi chef akhirnya. Jemaah, cara kita mengurangi makan ketika berbuka itu jangan sajikan banyak makanan di meja.
Sudah kurma sama air. Antum duduk itu ngelihat kurma sama air, Masya Allah, seakan-akan makanan yang lezat sekali. Kenapa? Karena itu yang ada. Masya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Antum kurmanya ditaruh di dalam piring tapi ditutupin. Astagfirullah. Nanti buka, lihat, tutup lagi. Astagfirullah. Jadi itu menghibur antum nanti ketika makan. Allah zen, Masya Allah, enak sekali jemaah. Dan antum nggak perlu banyak makan. Jadi nasihat ana kalau bicara resep, ya apalah makanan yang tidak terlalu berat, ya kurma tadi yang dimakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rutop. Antum kalau punya duit beli rutop, mahal memang rutop itu kan. Mungkin tidak di semua tempat ada. Wallahu alam berapa harganya, antum cari. Itu yang insya Allah antum buat berbuka selama 1 bulan penuh. Kalau kadang-kala kepingin makan sesuatu, silahkan. Yang penting kata Allah Azza wa Jal, kulu washrabu wala tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Kalian makanlah, kalian minumlah. Boleh makan dan minum apa yang halal, kalian makan dan minum silahkan, tapi jangan berlebih-lebihan. Allah itu nggak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Bagaimana berlebih-lebihan tadi? Yang seharusnya 1/3 jadi 2/3 isinya makanan, antum sudah berlebih-lebihan. Hadza wallahu a'lam. Selanjutnya dari akhwat Ustaz, saya ingin menanyakan bagaimana jika seseorang lupa dengan berapa jumlah bintang puasanya di Ramadan kemarin, dan meski telah Ramadannya, lalu lakukan bulan puasa itu sudah benar-benar lunas, kemudian pada Ramadan berikutnya dia merasakan hal yang sama, berapakah kafaraah yang harus dia bayar dan bagaimana sikap yang seharusnya? Bagaimana kafarat? Nah, iya, berkaitan dengan utang puasa. Jadi buat para wanita ini mudah sekali masuk surga. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsah." Kalau wanita melaksanakan sholat yang 5 waktu, wa shamat syahrah, dan dia puasa di bulan Ramadan. Beda sama laki-laki, dia bisa puasa full. Tapi kadang-kala wanita datang bulan, kadang-kala full Ramadan nifas, punya utang 1 bulan dia full, dia harus bayar utang karena nifas. Kalau dia menjaga puasa yang Ramadan, utangnya dia bayar. Bagaimana membayar utangnya? Kalau dia ragu antara 7 sama 10, 10. Makanya ditambah puasa sunnah. Kalau anti mau puasa Senin Kemis, niatkan anak kayaknya masih punya utang, niatkan puasa qadha untuk Ramadan kalau memang anti ragu. Dan perempuan ini taat sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya, dia bisa masuk surga dari 8 pintu surga, bukan hanya babur rayyan. Dia puasa Ramadan saja, dia sholat yang 5 waktu, dia taat sama suaminya, dia menjaga kehormatan dirinya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silahkan masuk surga dari pintu surga yang mana saja yang kau mau. Mau masuk dari pintu jihad, padahal dia nggak pernah berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, dia boleh masuk. Mau masuk dari pintu haji, padahal dia belum berangkat haji, dia boleh masuk dari pintu haji. Mau masuk dari pintu sholat, padahal dia sholatnya cuma 5 waktu, nggak pernah sholat sunnah, silahkan dia masuk. Ini sebuah kemuliaan buat para wanita, karena memang ada yang berat yang dia kerjakan di dalam rumah. Maka tolong bagi para wanita, jangan meremehkan utang puasanya, bayar utangnya, berapapun engkau bayar utang tersebut. Dan kemudahan buat wanita, dia bisa cari musim dingin untuk membayar hutangnya. Dia cari yang hawanya adem ya, supaya tidak terlalu haus, boleh dia melakukan itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Kita lanjutkan. Bagaimana dari masa bagaimana hukumnya jika tidak berpuasa dengan menyiapkan makanan dan minuman, vitamin dan lain-lain supaya tidak loyo dan lapar. Nggak apa-apa jemaah, mau minum vitamin, mau minum jamu, STMJ, antum mau muntal telurnya banyak ya, telurnya apa, angsa, telurnya angsa biar kuat, tafadhol, nggak apa-apa. Tapi hati-hati, jangan mengkonsumsi minuman-minuman energi yang akhirnya menyebabkan rusak ginjal antum. Yang biasa aja, artinya antum dengan makan biasa insya Allah kuat, tanpa minum vitamin pun insya Allah kuat. Tapi kalau antum memang enggak, Ustaz, ana ada kerjaan lebih, Ustaz, butuh energi lebih, silahkan minum vitamin, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, nggak ada masalah. Ada wallahu a'lam. Selanjutnya ada dari Pak Ustaz, bagaimana menyikapi puasa dengan melihat televisi yang sebagian besar acara TV banyak maksiat, banyak orang yang terjadi pada bulan Ramadan. Jamaah, bulan Ramadan ini tutup TV-nya. Anda ingat seorang wanita ketika bulan Ramadan TV-nya itu dibalik sama ibunya. Anaknya, Umma kok dibalik TV-nya, katanya. Kata dia, acaranya bagus-bagus nih Ramadannya. Ada sudah, nak, Ramadan bulannya Al-Quranul Karim. Sudah cukup 11 bulan kau nonton TV. Maka kita perlu menghindari televisi, mengurangi menonton televisi, manfaatkan waktunya untuk yang lainnya. Bukan hanya televisi, zaman HP juga. Itu banyak menyita waktu kita. Grup-grup, dan ana mengetahui beberapa ustadz Masya Allah, ketika masuk bulan Ramadan dia minta izin, ana left grup, ketemu lagi Syawal, selesai sudah. Tidak ada yang masuk ke dia, urusan-urusan yang memang mungkin tidak terlalu penting. Antum kadangkala ya Masya Allah, ustadz bukan, grupnya 20, anu dakwah, kurangin jam Ramadan, antum kurangin. Walaupun antum menjadi admin, sampaikan, afwan, ana mundur dulu selama Ramadan ini. HP antum kalau bisa ya disimpan. Kalau bisa memang nggak dipakai, sudah. Ana alhamdulillah, ana punya HP jadul yang ada perlu telepon sama. HP ini ana tidak pakai. Kalau memang antum tidak terlalu penting menggunakan HP tersebut. Dengan cara seperti ini kita bisa memanfaatkan waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, karena modal kita jamaah waktu di Ramadan ini, bukan harta. Ramadan lepas ada sebagian yang, ya Allah Ustaz, ana belum hatam Al-Quranul Karim. Kenapa antum nggak hatam Al-Quranul Karim? Waktu antum sama fulan sama 24 jam, kerjaan antum sama fulan sama kerjaan. Fulan bisa menghatamkan Quran, antum tidak bisa menghatamkan Al-Quran. Apa masalahnya? Waktu antum nggak berkah, antum pakai untuk hal-hal yang kurang berguna. Habis subuh, Insya Allah jalan-jalan. Kadang-kadang lihat jemaah. Kalau enggak Ustaz, anak jalan-jalan itu sambil baca zikir pagi dan petang, sambil noleh sana, noleh sini. Jangan jemaah. Kalau jalan-jalan itu berbahaya buat antum, tinggalkan. Karena seharusnya di pagi hari itu kita manfaatkan untuk baca zikir pagi dan petang, baca Al-Quranul Karim. Dengan antum jalan-jalan, ya kadang-kala melihat maksiat di sana ya. Na'udzubillah min dzalik. Hadza wallahu a'lam. Kemudian kepada dari awal, kalau itu saya menanyakan, wanita yang tidak berpuasa pada saat hamil dan menyusui wajib mengganti puasa di hari lain atau cukup membayar fidyah saja. Puasa sama boleh dikerjakan sedangkan masih menggunakan bulan Ramadan. Nah, jamaah, berkaitan dengan wanita hamil dan menyusui, jumhur ulama dari imam yang 4
Mereka berpendapat bahwasanya orang yang hamil, wanita yang hamil dan menyusui itu seperti orang sakit hukumnya. Ada pendapat Ibnu Abbas, ingat ini pendapat, bukan hadis Nabi Muhammad SAW. Pendapat seorang sahabat. Dan oleh sahabat lain tidak diikuti. Pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang puasa itu, orang yang wanita yang menyusui dan hamil itu nggak wajib dia membayar puasa. Yang wajib bagi dia adalah membayar fidyah. Ana lebih condong kepada pendapat jumhur ulama dan beberapa sahabat yang lainnya, dan itu lebih berhati-hati. Karena memang dalam Al-Qur'an Karim Allah mengatakan faman kana minkum maridun aw ala safar. Barang siapa yang sakit atau safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia menggantikan di hari-hari yang lainnya. Maka bagi wanita yang hamil ingat, ini wanita yang meninggalkan puasa karena menyusui. Ada wanita yang meninggalkan puasa karena nifas, bukan karena dia menyusui. Ya Ustaz, nifas sama menyusui bukan masalahnya engkau sekarang menyusui, tapi masalahnya engkau dosa kalau puasa. Sekarang kalau wanita nifas kuat, umpamanya dia enggak, anak kuat Ustaz, walaupun menyusui anak kuat puasa, boleh dia puasa? Nggak boleh. Maka dia meninggalkan puasa bukan karena menyusui, karena memang tidak boleh puasa pada waktu itu, maka dia tetap menggantikan puasanya. Ini pun sesuai dengan pendapat jumhur ulama dan semua sahabat pun kalau yang meninggalkan puasa karena datang bulan, karena nifas, walaupun dia menyusuin, maka dia menggantikan puasanya dengan puasa di hari-hari yang lain. Kalau mampu, kalau nggak mampu, karena ada wanita yang terus terang lemah fisiknya, dia menyusuin, habis menyusuin, belum selesai susunya 2 tahun, hamil lagi. Belum selesai nyusui 2 tahun, hamil lagi. Akhirnya utangnya 1 tahun. 12 bulan dia harus menggantikan, karena 12 Ramadan dia tidak bisa berpuasa. Maka tatkala itu mudah-mudahan dia bisa menggunakan pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Tapi bagi yang mampu, maka anjuran anak tetap membayarnya dengan puasa. Barakallahu fikum. Adapun bagi yang melaksanakan Syawal, ya, bagaimana orang yang punya utang Syawal, punya utang Ramadan, bolehkah dia puasa Syawal? Kalau bicara boleh aja. Tapi pendapat yang lebih kuat jemaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, artinya Ramadannya sudah selesai, dia menambah dengan 6 hari di bulan Syawal, baru akan terhitung dia puasa selama 1 tahun penuh. Puasanya itu kira-kira 36 hari. Dia terhitung seakan-akan puasa 1 tahun pada waktu itu. Tapi gimana Ustaz, perempuan ini datang bulan, ya Ustaz, ya sudah, engkau ketika datang bulan nggak bisa puasa, nanti selesai datang bulannya engkau ganti puasa Ramadan. Gimana Ustaz, nanti kalau akhirnya anak selesai Syawal, belum puasa Syawal tapi Ramadannya tuntas, anti boleh puasa Syawal di bulan Dzulqa'dah. Intinya engkau melaksanakan puasa selama 31 bulan plus 6 hari. Hitungannya seperti puasa setahun, dan itu disebutkan oleh banyak ulama tentang hal seperti itu. Jadi perempuan tetap dianjurkan untuk menyelesaikan puasa Ramadannya, baru setelah itu puasa 6 hari di bulan Syawal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kayaknya pertanyaan terakhir jemaah. Nah, Ustaz, di rumah sedang ada tukang bangunan yang kemungkinan bulan Ramadan belum selesai pembangunan. Kalau misalnya ini sudah masih ada dengan kemampuan, jika saat Ramadan ternyata tak ada yang minum, apakah dikasih atau tidak? Anda nggak dengar ya? Ustaz, di rumah anak sedang ada tukang bangunan yang kemungkinan bulan Ramadan belum selesai membangun.
Tukang bangunan ini sudah tua, usia 60-an. Jika saat Ramadan ternyata minta air untuk minum, apakah dikasih atau tidak? Dari awal disampaikan. Dari awal disampaikan, Bapak, ini Ramadan. Kami tidak ada makan siang, kami tidak menyediakan apa-apa, kami akan kasih uang untuk berbuka atau makanan untuk berbuka. Tapi kalau untuk makan siang tidak. Sambil dikasih nasihat dia seperti itu. Maka semoga dengan cara seperti itu dia mau berpuasa. Kesian jemaah. Sebagian mereka itu bukan karena jadi tukang nggak puasa, karena memang nggak kenal puasa. Mau nukangin, mau libur tetap nggak puasa. Maka berusaha kita untuk memberikan arahan, dan untuk masalah makanan Ramadan, afwan, sampaikan dari awal nggak ada. Mau bawa air, kau bawa air sendiri, fadhol. Tapi kita untuk menyediakan nggak ada. Barakallahu fikum. Baik jemaah, sebelum kita tutup, ana masih ada tersisa hadiah di sini. Ana mau bertanya buat emak-emak tadi, emak-emak masih kurang hadiahnya. Sebutkan 4 perkara yang menyebabkan wanita masuk surga dari semua pintu surga. Nah, angkat tangan, mic-nya dipegang. Yang di atas nggak ada mic, teriak nggak apa-apa. Oh, udah ada yang pegang mic itu. Waalaikumsalam warahmatullah. Menjaga apa? Menjaga diri, menjaga kehormatan diri. Baik, barakallahu fikum, kasih hadiah ini. Baik, buat bapak-bapak, buat yang ikhwan, ana mau bertanya, sebutkan 7 puasa sunnah. Insyaallah, yang dekat nih. Puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Syawal, puasa pertengahan bulan, puasa Asyura, puasa Arafah, satu lagi puasa Sya'ban. Sudah. Enggak apa-apa lah, antum nanti pikir-pikir lagi. Baik, pertanyaan yang lain. Sebutkan 5 manfaat puasa. Atau ada yang angkat tangan dulu. Nah, fadhol, berdiri. Puasa mengampuni dosa-dosa kita, melipatkan pahala kita. Pahala mana dilipatkan kalau puasa? Jadi untuk sholat 1 jadi 7 gitu. Baik, artinya itu bulan Ramadan, artinya dilipatkan ganda itu jamaah. Memang ada hadisnya, tapi sejatinya Allah akan memberikan pahala yang tak terhingga buat orang yang puasa. Nah, yang kedua, yang ketiga, itu Ramadan, puasa, manfaatnya puasa. Puasa jamaah. Artinya Ramadan banyak, tapi puasa, manfaat puasa itu apa? Puasa itu mengajarkan akhlak yang baik sama kita. Nah, mengajarkan kesabaran sama kita. Baik, 3, 4. Mengajarkan disiplin sama kita. Kelima, kirim ke belakang. Masya Allah, jazakallahu khair. Baik, hadiah terakhir paling besar ya. Aduh, cukup sudah. Buat jamaah paling jauh. Masya Allah. Dari mana? Dari Batam. Masya Allah jamaah. Ada yang dari Batam di sini jamaah. Ada yang lebih jauh. Dari Medan.
Antum daripada datang kajian. Gimana? Ada kunjungan kerja di sini. Masya Allah, sekalian kalau gitu kan. Ikut kajian, Masya Allah. Kasih hadiah yang ini. Karena sekalian kajian. Yang datang buat kajian kan? Datang memang untuk kajian. Masya Allah, kita kasih hadiah jamaah. Barakallahu fikum. Taib. Taib buat yang paling tua jamaah. Nah, yang 70. 70 nggak ada? Nah, berapa umur? Tujuh dua jemaah. Kayaknya buat beliau yang 72 jemaah. Fadl kirim ke sana aja. Taib hadza wallahu a'lam bishawab. Yang bisa saya sampaikan apabila benar yang saya sampaikan itu dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.